Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di awal pertemuan semester 2 ini Ibu akan menerangkan materi tentang perbandingan dan skala. Tapi khusus hari ini Ibu akan menerangkan materi tentang perbandingan. Tujuan mempelajari perbandingan yaitu diharapkan kalian semuanya bisa membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan yang bukan perbandingan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membedakan masalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Nah, sekarang diberikan sebuah gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan. Di gambar ini ada Pak Hadi dan ada Pak Hasan. Pak Hadi dengan berat badannya 85 kg. Pak Hasan dengan berat badan 60 kg. Dari gambar ini, apa pernyataan yang bisa kalian ambil? Jadi, di gambar ini apa pernyataan yang bisa kalian simpulkan? Nah, dari ilustrasi gambar itu bisa diambil kesimpulan yang pertama, berat badan Pak Hadi lebih besar daripada Pak Hasan. Yang kedua, perbandingan berat badan Pak Hadi dan Pak Hasan yaitu 85 berbanding 60. Jadi, dari pernyataan itu bisa diambil kesimpulan poin yang pertama, yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Tadi dikatakan bahwa berat badan Pak Hadi lebih besar daripada Pak Hasan. Jadi poin 1 membandingkan adalah perbandingannya dan dibandingkan adalah selisih berat badan. Sedangkan yang poin kedua yang dibandingkan adalah perbandingan berat badan keduanya. Jadi perbandingan dari berat badan Pak Hasan dan Pak Hadi. Sehingga ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu yang pertama dengan mencari selisihnya dan yang kedua dengan mencari hasil bagi. Jadi di sini akan Ibu sampaikan sebuah permasalahan cara menyederhanakan perbandingan yang sejenis. Ada sebuah meja, di sini meja Andi, mempunyai panjang 48 cm dan lebarnya 32 cm. Panjang dan lebar menggunakan ukuran cm, sehingga panjang dan lebar merupakan suatu perbandingan yang sejenis, sama-sama menggunakan ukuran cm. Jadi perbandingan panjang dan lebar meja Andi adalah 48 berbanding 32, yang mana bisa disederhanakan menjadi 3:2. 48 dibagi 16, 32 dibagi 16. Jadi menjadi yang paling sederhana adalah 3:2. Kemudian, tetapi kalau seandainya dicari luasnya, apakah bisa dibuat perbandingan dengan panjangnya? Jadi coba kita perhatikan. Jika menghitung luas meja Andi berarti panjang kali lebar ya, 48 kali 32, hasilnya adalah 1536. Satuannya apa luas? Satuannya adalah cm persegi, sedangkan panjang menggunakan satuan cm. Maka dari itu luas dan panjang dua besaran yang tidak sejenis. Jadi perbandingan itu umumnya yang dibandingkan adalah besaran yang sejenis dengan cara mencari hasil bagi, sehingga luas dan panjang tidak bisa dibandingkan. Diberikan contoh berikut ini. Nyatakan besaran berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama atau yang A itu diberikan contoh 2,5 berbanding 1/4. Itu adalah pecahan campuran ya. Yang ke B adalah 400 cm kubik berbanding dengan 1
liter. Cara penyelesaiannya yang pertama atau yang A, 2,5 berbanding 1/4 dibuat pecahan biasa. 2/1/2 menjadi 5/2 dan 1/4 menjadi 5/4. Nah, kalau pecahan seperti ini kalian merasa kesulitan, dibuat menjadi bilangan asli. Penyebutnya 2 dan 4. KPK antara 2 dan 4 adalah 4. Maka dari itu 5/2 dikalikan 4. Begitu juga dengan 5/4 dikalikan dengan 4. 5/2 kali 4 hasilnya 10. Dan 5/4 dikalikan 4 hasilnya 5. Jadi perbandingan 2/1/2 dan 1/1/4 bisa ditulis 10 berbanding 5, yang mana bisa disederhanakan menjadi 2/1. Kemudian yang B. Yang B di sini 400 cm3 berbanding dengan 1 liter. Cm3 dan liter, apakah bisa? Ternyata bisa, karena 1 liter itu senilai dengan 1000 cm3. Sehingga bentuk 400 cm3 berbanding 1 liter bisa ditulis menjadi 400 cm3 berbanding 1000 cm3. Sama-sama satuannya cm3, sehingga bisa ditulis 400 berbanding 1000 dan bisa disederhanakan menjadi 2/5. Bisa dipahami nggih? Nah, sekarang bentuk perbandingan. Bentuk perbandingan itu ada dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Diberikan sebuah contoh. Jika kita membeli sebuah penggaris dengan harga 1.500, maka berapakah 2 penggaris? 2 penggaris berarti harganya adalah 2 dikalikan 1.500, hasilnya harganya adalah 3.000. Dan jika membeli 3 buah penggaris berapa harganya? Jadi harga 3 buah penggaris berarti 3 kali 1.500, hasilnya adalah 4.500. Dari bentuk contoh seperti itu, maka bisa diilustrasikan dalam bentuk sebuah tabel. Jika penggarisnya 1 harganya 1.500, jika 2 harganya 3.000, jika 3 harganya 4.500. Bentuk perbandingannya adalah 1/1.500, 2 berbanding 3.000, 3 berbanding 4.500. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan senilai. Artinya setiap nilai yang naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya juga semakin besar. Itu menggunakan konsep perbandingan senilai. Nah, secara umum dapat dituliskan jika A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Contoh, diberikan contoh berikut ini, yaitu jika ada sebuah mobil memerlukan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, cara yang pertama kita menghitung dengan nilai satuan. Nah, 9 liter tadi menempuh jarak 72 km, maka 1 liter bensin menempuh berapa jaraknya? Berarti menggunakan 72 dibagi 9 sama dengan 8 km. Jadi 1 liter menempuh jarak 8 km. Berarti kalau menghabiskan 45 liter bensin, berapa jarak yang ditempuh? Berarti 45 liter dikalikan 8 km. Hasilnya adalah 360 km. Itu cara yang pertama. Nah, ini menggunakan cara yang kedua berdasarkan perbandingan. Kita membuatkan tabel. Banyak bensin atau habis bensinnya itu menggunakan satuan liter dan jarak yang ditempuh menggunakan satuan kilometer. Jika
9 liter itu menempuh jarak 72, berapakah jika 45 liter? Nah, jadi mencari jarak yang ditempuh menggunakan rumus 45 dibagi 9 dikalikan 72 km. Hasilnya adalah 360 km. Jadi jarak yang ditempuh dalam 45 liter bensin adalah 360 km. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang diberikan contoh grafiknya. Dari contoh tadi kemudian dituliskan dalam bentuk tabel dari menghabiskan bensin 9 liter itu menempuh jarak 72, kemudian 1 liter tadi adalah 8 km, sehingga 45 sampai dengan jarak yang ditempuh adalah 360. Jika dibuatkan dalam bentuk grafik seperti ini, semakin banyak bensin yang dihabiskan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Gitu. Nah, yuk kita lihat contoh yang kedua. Ada seekor burung, itu kebutuhan persediaan makan itu seekor burung itu dalam waktu habis itu 12 hari. Jika terdapat 2 ekor burung, apakah semakin banyak harinya atau semakin berkurang harinya? Ternyata semakin tambah burung berarti semakin sedikit hari persediaan makanannya. Jika 2 berarti ada 6. Jika 3 berarti ada 4 hari, hanya cukup untuk 4 hari persediaan makannya. Sehingga jika dibuatkan dalam bentuk tabel, semakin sedikit jumlah burung, semakin lama persediaan makan akan habis. Tabelnya jika 1 ekor burung, maka persediaan selama 12 hari. Jika 2 berarti berkurang menjadi 6 hari. Jika menjadi 3 ekor burung berarti persediaan akan habis dalam waktu 4 hari. Dibuat perbandingannya seperti itu. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya setiap nilai barang naik, nilai barang yang dibandingkan turun. Sebaliknya, jika setiap nilai barang turun, nilai barang yang dibandingkan adalah naik. Itu menggunakan perbandingan berbalik nilai. Secara umum dapat dituliskan bentuk perbandingan berbalik nilai, yaitu jika A per B dan C per D adalah perbandingan berbalik nilai, maka berlaku A kalikan C sama dengan B kalikan D, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Diberikan contoh, sekotak permen dibagikan kepada 15 anak dan setiap anak menerima 12 permen. Jika permen dibagikan kepada 20 anak, berapakah permen yang diterima setiap anak? Nah, yuk kita selesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama melalui hasil kali. Kita buat tabel. Banyak anak dan banyak permen. Jika 15 anak berarti mendapatkan 12 permen setiap anaknya. Jika dibagi terhadap 20 anak, berapa permen yang didapatkan oleh setiap anaknya? Maka menggunakan rumus 20 kalikan X senilai dengan 15 kalikan 12. 15 kali 12 adalah 180, sehingga X sama dengan 180 dibagi 20, hasilnya adalah 9. Jadi jika banyak anak ada ada 20 anak, maka tiap anak mendapatkan 9 permen. Ini salah tulis ya, bukan 12 anak ya. Jika 20 anak, maka permen yang dibagi setiap anaknya mendapat 9 permen. Nah, cara penyelesaian yang kedua.
Cara kedua melalui perbandingan. Nah, jika banyak permen tiap anak makin sedikit, jadi jika banyak anak bertambah, maka banyak permen untuk tiap anak juga berubah sehingga didapatkan menjadi 15/20 dikalikan 12, maka tiap anak mendapatkan 9 permen. Jadi semakin banyak anaknya, bukan 12 anak ya, ini 20 anak, salah ketik ya, mohon maaf ya. Jadi semakin banyak anak, maka permen yang didapatkan tiap anaknya juga semakin berkurang. Jadi grafik perbandingan berbalik nilai dari konsep tadi bisa dituliskan, dibuatkan tabel sebelum dibuatkan grafik seperti ini, sehingga akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Semakin banyak anak, berarti permennya dibagi juga semakin sedikit. Bisa dipahami nggih? Berbeda dengan perbandingan senilai. Jika perbandingan senilai itu kan semakin banyak barang yang dipesan, semakin banyak besar juga harganya. Kalau yang ini perbandingan terbalik. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa menjadi lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.